Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, selalu menjadi pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini kita masuk ke dalam perkuliahan asuhan keperawatan medikal bedah dengan sistem neurologis, di mana saya hari ini mempunyai topik terkait kepada peningkatan tekanan intrakranial. Kita akan melihat lebih rinci bahwa, sebelumnya saya juga akan menyampaikan bahwa ini dasar dan kita akan melihat lebih jauh nanti terkait kepada, permasalahan yang saya tonjolkan hari ini adalah brain injury. Namun nanti juga saya akan menonjolkan beberapa penyakit lain karena sejatinya peningkatan tekanan intrakranial ini tidak hanya terjadi pada satu penyakit saja, tapi juga terjadi baik pada penyakit yang surgikal. Surgikal itu, bedah, traumatik, atau memang sistemnya patologis seperti stroke dan, infeksius dan lain-lain. Jadi kalau di sistem neurologis itu kita akan belajar dengan 3 konsep ya, sejauh ini yang saya ketahui. Pertama adalah konsep cedera, ada brain injury, kemudian konsep, patologis pada penyakit stroke ya, dan teman-temannya cerebral vascular disease, aneurisma dan teman-temannya. Dan yang ketiga adalah infeksi, ya. Jadi infeksius, eee, dan meningitis, cerebral, encephalitis dan teman-temannya. Tapi juga kan ada nanti penyakit lainnya yang timbul ya di, penyakit-penyakit perifer. Seperti nanti ada myasthenia gravis ya, kemudian sindrom Guillain-Barré dan teman-temannya. Jadi, di neurologis ini banyak sekali yang bisa kita pelajari, namun ini adalah nurse generalis, jadi, sedikit demi sedikit kita pelajari, karena nanti di nurse-nya juga akan ada pembelajaran terkait kepada kasus yang langsung ada di lapangan. Kita akan coba lihat dulu, sebelum kita kemana mana bahas, kita lihat nih struktur dari internal yang ada di dalam otak. Di bagian luar itu ada kranium ya, ada kranium. Eee, Mitos atau fakta kalau manusia itu keras kepala. Tapi kalau seandainya itu dibuat tidak menjadi majas ya, majas hiperbola, personifikasi dan lain-lain, ini memang benar secara anatomi, kranium itu keras ya. Kepala kita, tulang tengkorak kita itu keras karena memang melindungi bagian yang paling vital di antara organ-organ di dalam tubuh adalah otak. Jadi memang, eee, kranium ini keras, jadi memang kalau dibilang keras kepala itu bukan mitos ya, tapi itu adalah fakta. Di dalam bagian yang kita tampak secara miring, lateral view ini, ada bagian pertama adalah bagian frontal. Frontal itu bagian depan. Bagian depan dari, kranium, ada bagian tengah dan bagian belakang. Dan bagian samping kiri kanan. Jadi kalau seandainya point of view-nya seperti saya sekarang, itu ada bagian di dahi atas, itu bagian frontal, bagian tengah itu adalah parietal, kiri dan kanan itu adalah temporal, sedangkan oksipital berada di bagian belakang. Setiap area ini mempunyai representatif yang berbeda-beda, pusat yang beda-beda. Kita mempunyai, keseluruhan kerja dari tubuh ini sistemnya memori ya. Jadi memori pertama memorial berjalan, jadi, ketika kita lahir tidak langsung bisa berjalan, karena memang ada step memori yang diajarkan dari tumbuh kembang si bayi ini, dari dia lahir sampai dia, remaja, sampai dia tua. Jadi ada perkembangan tubuh manusia dan ada kemunduran tubuh manusia. Jadi perkembangannya dari awal sampai usia 2 secara tumbuh kembang ya, sampai usia 20, tapi nanti perkembangan mentalnya berlanjut hingga dewasa, kemudian ada kemunduran ketika dia lansia. Nah, itu adalah sirkus sirkus dari kehidupan manusia. Jadi dia akan kembali ke nol lagi. Kalau namanya sirkuit, ya kalau kita balapan pasti akan ada ujungnya, karena dia akan berputar situ saja. Tapi kalau seandainya ujungnya, itu adalah tempat di awal. Jadi awalnya itu adanya di dalam
rahim, belum bernyawa ya. Kemudian akan kembali ke sesuatu yang tidak bernyawa. Nah, itu adalah siklus kehidupan manusia. Back to topik lagi bahwa memorial tersebut tersimpan seluruhnya di cerebrum ya. Jadi tersimpan semuanya di otak. Memorial berjalan, koordinasi itu juga tersimpan di otak kecil. Jadi otak tengah, otak kecil, otak besar itu semuanya isinya dalam memori. Memori kemudian pusat pengendalian. Jadi otak itu isinya apa aja, dia berisi jaringan otak itu adalah memorial kita berjalan, memorial yang kita sadar ya. Kita belajar ini adanya laptop, di sini juga depan saya ada TV, kemudian samping kiri kanan saya ini ada benda, itu saya kenali sejalan dengan usianya saya. Dulu saya nggak tahu ini fungsi laptop apa, akhirnya saya tahu fungsi laptop apa itu sejak SMA lah ya, ketika itu ada program IT di sekolah. Nah, itu jadinya sebuah pembelajaran terus. Pembelajaran terus-menerus menghasilkan memorial. Nah, itu yang kita sadar. Tetapi di dalam tubuh kita juga ada memorial. Contohnya memorial pencernaan. Dulu kecil Anda cuman makan, cuman minum ASI, kemudian naik MPASI, kemudian MPASI-nya lunak, sampai MPASI-nya keras, sampai benar-benar makan seserupa dengan orang dewasa, sampai diajarkan dulu makannya nggak aneh-aneh. Ketika bayi nggak dikasih spaghetti, ada ya, kalau spaghetti ya ada rasanya, tapi nggak dikasih kayak semacam makanan-makanan yang berat gitu ya. Belum makan steak ya. Kemudian ketika sudah mulai dewasa, satu-satu sudah mulai dikenalkan ada burger, ada ini dan lain-lain, sampai makanan yang bisa dikatakan yang eh, beraneka ragam di seluruh dunia gitu. Jadi tidak hanya makanan khas Indonesia, juga ada makanan barat, makanan Asia, Jepang dan lain-lain. Nah, itu adalah memori ya. Memori ini tersimpan semuanya di otak. Ya, kita tidak sadar memori ketika dia mencerna makanan seperti apa. Nah, ini sekarang lagi maraknya COVID. Nah, memorial COVID itu juga akan tersimpan di dalam otak. Ketika bertemu dengan memori ini, dia akan membuat bahwa memorial dari sistem imun seperti apa terkait kepada sistem kekebalan tubuh ya. Jadi semua itu ada memorinya. Dan memori ini ada di otak. Jadi di otak itu kayak ada komunikasi antara satu sama yang lain. Ketika berkomunikasi ya, anggap satu PC itu ada komunikasi antara keyboard, audio dan lain-lain menciptakan sebuah visualisasi bagus atau audio yang bagus. Itu tidak hanya asal audio, tapi juga ada memorial di dalamnya terkait kepada lagu dan lain-lain. Itu saya sedikit gambarkan bahwa otak itu kompleks sekali. Jadi kalau untuk memanipulasi otak itu bisa banget karena otak itu rigid dengan kondisi di dalam tubuhnya yang di dalam otak itu yang memang punya pengendali yang sudah teratur ininya perjalanannya. Misalnya keteraturan terkait kepada napas, ya, kardiovaskuler, keteraturan terkait kepada koordinasi. Jadi kemudian sistem pertahanan tubuh, ya, pertahanan tubuhnya baik fisik ya, misalnya ketika jatuh harus berdiri, ketika dijahatin orang harus seperti apa, itu sudah mulai tertata, bukan mulai tertata, memang tertata di dalam tubuh gitu. Jadi saya bilang ada sistem memorialnya. Makanya kenapa saya terangkan kepada memorial, ada memorial ini yang nanti yang hilang satu demi satu ketika ada masalah di otak. Memorial yang saya pikirkan itu bukan hanya memorial dari ingatan, tapi memorial di bagian-bagian tertentu gitu. Jadi kalau seandainya pernah dengar kata-kata Alzheimer, memorial itu yang diambil satu-satu. Dan dia akan masalah sampai akhir memorial dia lupa cara bernapas gitu. Bahasanya awamnya lupa cara bernapas. Padahal sebenarnya memorial itu yang diambil. Bagaimana napas itu yang diambil. Nah, itu kemunduran ya. Makanya penyakit Alzheimer ini adalah penyakit kemunduran. Saya bilang tadi ada perkembangan ya. Terus kemudian dia tumbuh kembangnya menetap di usia berapa, perkembangan mental terus terjadi, dan kemunduran akan terjadi ketika dia sudah lansia. Oke, kita coba lihat lagi penampakan dari otak. Nah, ini kalau dilihat di samping, ini otak, samping sini. Jadi penampingannya begini. Kalau ini terjadi, ini kepala,
ini bagi dua tuh. Tengahnya ini kita potong. Set. Nah, ketika dia dilihatkan bagian begini. Jadi ini dipotong tengah, set, kemudian dilihatkan. Nah, penampikan ini. Jadi potongannya secara medial pas di hidung, makanya ke hidungnya kelihatan. Nah, di sini coba Anda perhatikan bahwa struktural yang ada di otak ini mencakup beberapa sisi ya. Ini kita lihat dari sisi keluar. Di sini ada rambut dan ada kulit. Kulit kepala dan rambut. Kemudian ini ada kranium. Ya, ini ada kranium. Kemudian di sini kok ada rongga, Nurse? Ya, dia punya rongga. Rongga ini berisi cairan cerebrospinal dan rongga ini berisikan darah juga. Rongga ini sebelum sampai ke otak, berarti otak itu berada pada struktural cairan yang ada, kemudian otak tersebut punya apa ya? Kalau bisa dibilang punya sistem pertahanan. Ini adalah sebuah pertahanan tubuh ketika otak itu terbentur. Nah, kalau dia ada air ya, ketika benturan dia tidak langsung mencederai banyak ketika dia punya air nih gitu. Nah, kita juga akan lihat ya, kalau seandainya dia ada benturan, itu pertahanannya dengan LCS tadi. Seakan-akan otak ini mengapung ya, dia bukan mengapung, seakan-akan dia berenang di dalam air karena diselimuti oleh air. Untuk lapisan otak, ini adalah selimut untuk lapisan otak. Nah, adanya di sini, ini kelihatan di bagian sini nih. Ini adalah disebut dengan meningen. Ya, ini adalah selaput otak. Ada 3 lapisan meningen itu ya. Lapisan pertama ini adalah lapisannya durameter. Ya, di sini ada lapisan arachnoid, ada lapisan diameter. Ya. Dan ini biasanya kalau terjadi brain injury, ya, oke saya lihatkan ketika terjadi brain injury di bagian sini, ya, kelihatan brain injury bagian sini, ya, lapisan ini bisa terkena goncangan. Kalau terkenanya di atas, di sini, ya, ini yang disebut dengan epidural hematom. Kalau terjadi di sini, benturannya sampai ke bawah ini, ya, ini yang disebut dengan subdural hematom atau hemoragik. Nah, ini di bawah dari durameter. Nah, ini lapisan arachnoid. Di lapisan arachnoid ini terdapat cairan LCS dan terdapat banyak pembuluh darah. Kalau ini terjadi hemoragik, ini biasanya prognosisnya jelek. Ini yang disebut dengan lapisan yang pendarahannya, kalau seandainya kelihatan di scan, namanya adalah SA. Nah, inilah yang paling berbahaya di antara keduanya. Nah, ini setara dengan stroke sekarang. Nah, ini ada di meningen, ya, meningitis. Ini cairan. Nah, saya bilang cairan LCS. Jadi cairan LCS itu saya gambarkan di hijau. Jadi cairan ini diproduksi di dalam ventricle, dia mengalir ke lapisan subarachnoid, ya, mengitari dari otak, kemudian dia sampai cairan tersebut ke bagian tulang belakang. Ya, jadi bisa dibilang struktural otak itu terdiri pertama adalah jaringan otak. Jadi apa saja struktural otak? Satu adalah bagian otak. Nah, di dalam kranium isinya pertama bagian otak. Nih semuanya, otak besar, otak kecil, otak tengah, semuanya. Ini adalah struktural otak. Yang kedua adalah si LCS. Ya, nih LCS. Apa penyakit pada LCS? Peningkatan LCS salah satunya adalah hidrosefalus. Ya.
Kemudian yang ketiga adalah aliran darah. Darah itu kalau seandainya kita bilang LCS di luar, darahnya itu adanya selain di luar, dia juga ada di sini ya. Ini ada pembuluh-pembuluh darah sini nih. Nih, ini yang ketiga. Ada 3 tuh komponen di dalam darah. Pembuluh darah, baik vena atau arteri, LCS, dan jaringan cerebrum atau otak itu sendiri. Organ otaknya. Nah, Anda lihat bahwa struktural dari kranium ini sangat rigid sekali. Rapat-rapat dia. Sangat rigid sekali. Apa implikasinya sangat rigid? Bahwa ketika ada penambahan jumlah di sini, dia tidak akan bisa menambah jumlah lingkaran atau menambah sentimeter lingkaran kepalanya. Ya sama lemak-lemak yang ada di perut nih. Karena dia nggak rigid, ketika ada penambahan massa, penambahan lemak, perutnya bisa menggemuk. Ketika ada dede bayi di dalamnya, dia perutnya bisa menggendut. Nah, itu berbeda ceritanya kalau seandainya ada di kepala. Kepala ini nggak bisa membesar ketika otak, saya pinter banget nih otaknya membesar. Karena saking pinternya. Jadi kepalanya membesar. Nggak begitu ceritanya. Jadi si skull tadi atau si kranium tadi itu rigid banget ya. Namun di bagian bawah ini ada lubang besar. Lubang ini di bagian bawah tersebut ada lubang besar ya. Lubang ini yang kita namakan foramen magnum. Nih lubang besar. Ini ada yang disebut dengan foramen magnum. Nah, foramen magnum ini nih lubang besar ini. Nah, kalau seandainya saya contohkan ada penambahan massa di otak. Contohnya ada yang namanya tumor. Ya. Oke. Kalau tumor ini ada, kemudian dia akan menekan ke segala sisi. Ya, menekan ke segala sisi. Nah, ke sini nggak bisa mempunyai ini mentok sudah. Ke sini mentok sudah. Ke sini mentok. Ya, ke sini mentok. Apa yang terjadi? Dia akan jatuh ke arah foramen magnum. Karena di sini nggak mentok, ada lubang. Sebelum ke foramen magnum, ternyata dia harus melalui yang namanya pons atau batang otak. Ya. Nah, batang otak adalah pusat pernapasan respirasi kardiovaskuler. Ya, cari mati berarti di sini ketika ini sudah tergoncang ke bawah, di sini akan memaksa atau dia mendepresi sistem kardiovaskuler dan ujungnya itu bisa menyebabkan kematian ketika sudah ada penekanan di bagian ini. Walaupun nggak masalahnya di sini, tapi masalahnya di atas ketika penekanannya ke batang otak, ya otomatis dia akan menyebabkan batang otak juga tertekan. Begitu juga yang si pembuluh darah ketika ada terjadi pada masa pembuluh darah dia akan menjadi masalah dan akhirnya menyebabkan dia menekan ke bagian bawah. Nah, ini adalah tumor. Bisa nggak terjadi pada pembuluh darah? Bisa terjadi pendarahan. Kalau pendarahan, ini penyakitnya yang disebut dengan penyakit CVA, Cerebrovascular Disease CVD, ya, atau stroke. Nah, ini letaknya di pembuluh darah arteri biasanya. Namun, kalau seandainya terjadinya di luar, biasanya pada orang dengan trauma brain injury, ya, trauma brain injury itu mempengaruhi bagian lapisan luar. Tapi kalau stroke itu intracerebri, bedanya itu. Satu bagian luar, satu intracerebri. Jadi karena di sini banyak pusat-pusat, ini lebih mempunyai gejala
bisa dibilang gejala sisa dibandingkan dengan trauma brain injury. Kalau trauma brain injury, peradangan di sini kita bisa minimalkan, pasien tersebut ketika sudah selesai peradangannya, dia tidak meninggalkan bekas seperti pasien-pasien stroke. Contohnya apa? Contohnya dia masih bisa jalan gitu. Namun karena di bagian korteks cerebri adalah memorial, biasanya dia terganggu juga fungsi kognitifnya, tapi motoriknya masih bagus ya karena pusat motoriknya dia tidak menjadi sasaran, tapi sasarannya adalah pusat kognitifnya ya. Jadi ini masalahnya pada CVD. Ini ya masalahnya kepada CVD. Kalau dia masalah kepada pembuluh darah arteri. Jadi kalau CVD intracerebri, kalau ini adalah ekstracerebri atau letaknya di meningan. Bisa nggak intracerebri kena? Bisa. Tapi sampai ke dalam sini nggak? Jarang, kecuali tukah tembus ya, mungkin bisa sampai ke dalam. Tapi biasanya letaknya tidak jauh-jauh dari korteks cerebri atau bagian otak bagian luar, ya tidak sampai ke medial gitu ya. Nah, ini ciri khas ya kita melihat bahwa tadi nggak boleh ada massa, tidak boleh penambahan. Jadi kalau otak penambahan ukuran bisa diakibatkan oleh penambahan adanya tumor ya, kemudian bisa penambahan adanya darah atau LCS. Nah, ini LCS yang saya lihat ini. Nah, ini LCS LCS-nya meningkat jumlahnya pada pasien-pasien hidrosefalus. Ya, peningkatan jumlah LCS akan menyebabkan peningkatan volume otak, volume yang ada di dalam otak, ya. Dan itu akan menekan ke bawah. Yang lainnya kita akan coba lihat di penjelasan berikutnya. Nah, ini adalah bagian di otak saya bilang tadi representatifnya berbeda-beda. Kalau di frontal terkenal dengan intelijensia, ya. Kemudian terkenal dengan behavior, terkenal dengan memori, ya. Terus juga ada dengan pergerakan atau movement. Kalau di parietal, ya bagian tengah itu terkenal dengan sensation, ya. Dia terperasaan, kemudian dia juga intelligence, bahasa juga. Terus kemudian oksipital itu merupakan representatif pusat dari penglihatan. Jadi kalau ada apa-apa di occipital akan kelihatan di matanya. Ya, kalau caranya terjadi di basis kranii bagian bawah di occipital, biasanya mata itu terjadi raccoon eyes ya. Atau matanya seperti rakun hitam ya, gitu. Nah, itu juga terjadi misalnya pada cerebellum itu pusat koordinasi. Pasien-pasien vertigo kita lihat otak kecilnya. Kemudian brainstem saya sudah jelaskan ada pusat pernafasan kardiovaskuler. Kemudian di sini juga pusat keseimbang pusat kesadaran dan juga pusat muntah ya. Ini juga kelihatan di situ muntah itu punya eh, pengaturan, ada pusat muntah juga pengaturannya bisa diakibatkan oleh kemoreseptor ya, kemudian bisa pusatnya yang kena tuh ya. Jadi ada kalau kemoreseptor ya yang menyebabkan mual muntah yaitu adalah zat kimia gitu. Oke. Ini temporal lobe. Temporal lobe ini dia memang berada di kiri kanan yang dekat ke telinga ya. Jadi kita nggak jauh-jauh mikir bahwa dia representatif juga sebagai pusat dari berbicara dan pendengaran. Makanya ada orang katanya tungarungu, tengah bicara karena memang mempunyai koneksi antara satu dengan yang lainnya. Nah, tadi kalau misalnya kita lihat dari samping sudah, dari tengah sudah ya. Kalau ini melintangnya di tengah sini. Di parietal ini saya potong set. Nah, baru ketemu nih penampakan begini ya. Jadi ini penampakan ini ventrikel yang saya bilang tadi tempat cairan LCS dia di di corpus callosum ini tempat dihasilkan. Nah, ini korteks cerebri, girus-girusnya ya, putar-putarannya kalau semakin berlikuk-likuk katanya semakin melihatkan orang tersebut menggunakan otaknya katanya ya.
Nah, ini bentukan kalau dia dipotongnya miring ya, ini bentukan otak itu. Girus-girus masih kelihatan, substansia alba dan substansia nigra ya, tempat yang lebih gelap dan tempat yang lebih terang. Tuh. Nah, ini adalah otak kecil, ini otak besar. Ini batang otak ya. Ini bagian corpus callosum tempat dihasilkannya LCS. Ini tadi saya sudah terangkan ya. Nah, ini vaskularisasi ya, ini vaskularisasi di mana saya bilang tadi bahwa kalau seandainya terkena masalah di pasien-pasien stroke, itu ada mekanisme yang kita pelajari terkait kepada arterial supply ya, arterial supply di mana aliran darah di arteri itu yang kita menjadi pemikiran. Kenapa? Kalau stroke itu namanya pecahnya pembuluh darah di otak atau tersumbatnya pembuluh darah di otak ya, itu yang disebut dengan stroke. Pembuluh darah mana yang akan pecah itu sebenarnya kita bisa lihat bahwa di sini punya yang namanya sirkuit ya, sorry. Di sini namanya ada sirkuit Willis. Nah, apa itu sirkuit Willis? Dia mempunyai ya. Dia seakan-akan mempunyai sirkuit. Jadi mempunyai sirkuit pertemuan antara beberapa pembuluh darah ya. Sirkuit tersebut kalau Anda analogikan ini adalah got-got yang ada percabangan atau anak sungai ada percabangan-percabangan begini, got lah kalau anak sungai terlalu gede ya. Di bagian percabangan ini akan mudah tertumpuk sampah kalau aliran tersebut mempunyai sampah. Sampahnya apa? Ada lemak, terus kemudian ada apa ya? Asam urat ya. Terus kemudian aliran darahnya nggak lancar, nanti trombus-trombus bisa terjadi ya, dan emboli yang dari jantung disemprotkan ke atas bisa saja. Loh, kok bisa ada emboli gitu. Nah, emboli itu ya, ini emboli itu kenapa bisa terjadi? Emboli itu adalah kalau trombus itu kalau aliran yang nggak lancar atau dia punya banyak sampah, dia akan mudah harusnya apa? Darah itu akan mental, lemak itu akan mental. Tapi kalau terlalu banyak, dia akan menempel di endotel. Ini pembuluh darah nih. Dia nempel di pembuluh darah nih. Nah, ketika dia nempel di pembuluh darah tersebut ya, lama-kelamaan dia bisa bukan pecah sih, tapi kayak apa ya? Kayak diam kalau misalnya serpihannya. Jadi kalau dia nempel seperti ini, dia bisa lepas dari endotel. Nah, lepas ini akan jalan-jalan kemana-mana. Nah, jalan kemana-mana, kalau sampai di otak, tempat yang lebih kecil dari embolinya tadi, dia bisa menyebabkan ada tertumpuk di bagian ini, bagian ini, bagian ini, atau bagian ini. Secara tidak langsung, saya menjelaskan bahwa ini normal aja nggak? Ini struktur anatomi ya. Saya punya, ya, yang lain punya, penderita stroke punya, yang nggak stroke tuh punya. Artinya apa? Someday, inilah yang membuat kematian seseorang itu ada. Kalau seandainya serangan otak terjadi dan serangan jantung terjadi. Tinggal melihat kenapa satu orang itu lebih cepat dibanding orang lain terkena serangan jantungnya atau serangan otaknya. Nah, itulah mekanisme yang timbul, komorbid yang timbul. Nah, kalau seandainya pasien itu stroke, itu tidak serta-merta timbul begitu saja ya. Maksudnya apa? Dia ada pendahulu ya. Stroke itu dia itu penyakit bisa dibilang salah satu penyakit komplikasi atau terminal dari penyakit lain. Sehingga kita harus mengkaji kenapa pasien ini stroke. Ada pendahulunya. Misalnya dislipidemia, dia tinggi kolesterolnya, kemudian lemaknya tinggi, lemak jahat tinggi, gula darah tinggi, asam urat tinggi. Nah, itu yang mengumpul di bagian sirkus Willis ini yang lebih cepat. Nah, makanya itu yang kita bilang bahwa
Ada yang dia tidak biasa lakukan adalah medical check up sebelumnya. Hipertensi adalah silent killer, benar. Tiba-tiba tensi tinggi pecah aja pembuluh darah tempat yang ada apa namanya sampah-sampah ini. Ya akhirnya dia akan jadi stroke. Nah, namun ya ada sesuatu yang fenomena yang saya lihat dari pasien-pasien dengan usia muda yang sudah kena stroke itu biasanya punya latar belakang familial, karakteristik pembuluh darah di keluarganya yang berbeda. Maksudnya keluarganya itu yang cenderung punya kemungkinan pembuluh darahnya yang gampang melebar. Kita bilang ada satu penyakit yang namanya anuresma yang saya bisa gambarkan dengan seperti ini. Jadi kalau seandainya pasien itu adalah pembuluh darahnya bagus saja, dia mungkin begini. Ya. Nah, mungkin dia begini nih. Pembuluh darahnya yang bagus. Namun kalau dia itu anuresma, pembuluh darahnya bisa saja begini. Dia oke, ya. Ya. Jadi di sini ada pembesaran pembuluh darah. Nah, nih, pembesaran pembuluh darah. Pembesaran pembuluh darah berarti kalau di sini ke pasien apa namanya pembuluh darahnya lebih tebal, ya. Ini saya anggap ini lebih tebal. Saya arsir di sini sehingga kelihatan tebal, ya. Ini bagian tebal juga. Ini bagian yang tebal. Sedangkan bagian aneurysma ini cenderung lebih tipis. Nah, ini yang mudah pecah. Nah, pada pasien-pasien stroke hemoragik pada usia muda, saya mengasumsikan, ini asumsi ya, yang harus punya apa namanya data yang lebih akurat lagi, mengasumsikan bahwa karakteristik pembuluh darah lah yang berbeda di antara pasien-pasien usia muda dan usia tua. Nah, kenapa begitu? Kalau usia tua mungkin saja mempunyai hubungan dengan pasien apa ya? Kalau tua itu berhubungan dengan penyakit-penyakit sebelumnya. Tapi kalau dia usia muda, berarti hubungannya terkait kepada karakteristik pembuluh darah ini yang kita lihat. Saya contohkan. Ini memang terjadi di jantung ya, tapi sama-sama ngomong sama pembuluh darah. Saya punya, apa namanya, saudara di mana suaminya itu serangan jantung, ya mirip serangan jantung, masuk ke IGD, masuk ke ICU, kemudian setelah diangiografi kelihatan apa? Kelihatan itu pembuluh darahnya terpelintir. Ya, pembuluh darahnya terpelintir. Kita bilang bahwa kalau seandainya hubungannya sama kolesterol, hubungan yang terkait kepada diabetes, hipertensi, itu nggak ada riwayat dia. Usianya masih muda, seusianya saya. Kemudian kelihatan itu di dalam laboratorium, apa namanya, pemeriksaan penunjang, dia yang angiografi, otomatis akan membuat berpikir, kok bisa pembuluh darahnya terpelintir? Ya, jadi suaminya kakak saya itu tidak merokok malahan. Makanannya juga bukan makanan yang banyak santan, ya. Dan gaya hidupnya ya mungkin olahraga yang kurang, tapi untuk yang lainnya tidak melihatkan indikasi yang akan menyebabkan pasien ini serangan jantung di usia segitu gitu. Nah, kadar lemaknya bagus di dalam tubuh ya, walaupun badan juga sedikit lebih gemuk tapi bukan obesitas gitu. Nah, hal ini yang timbul kemudian timbul pertanyaan berikutnya, riwayat keluarganya gimana? Ternyata ibunya dengan hipertensi. Dia punya saudara yang punya penyakit DVT. Kita bisa lihat bahwa ada indikasi di keluarganya punya karakteristik pembuluh darah yang memang harus kita kasih warning karena kemungkinannya akan tinggi terkait masalah baik itu vaskular di jantung, vaskular di organ lain atau vaskular di otak yang akan berbahaya ya dua tempat itu. Sebenarnya tempat-tempat lain juga berbahaya. Namun
yang sudden death itu adalah di tempat yang saya jelaskan tadi gitu. Ya, nih. Berarti ini adalah hal yang menabung ya, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Kalau yang ini sesuatu yang memang berhubungan dengan karakteristik pembuluh darah. Ya, jadi pembuluh darah di dalam otak yang akan memungkinkan adanya penyumbatan ya di Cirrus Willis tadi, yang kemungkinan akan ada penyumbatan di situ dan akhirnya menyebabkan baik itu pecah atau dia iskemik yang akhirnya membuat gejala terkait kepada bagian tersebut yang rusak. Jadi ada stroke yang tidak lumpuh, ada stroke yang lumpuh, ada stroke yang mukanya baik-baik aja, ada stroke yang mukanya pencang-pencong, ada stroke yang lidahnya pelo, dysarthria, ada yang afasia. Kok beda-beda? Itu tergantung kepada yang mana pembuluh darah yang pecah dan bagian mana yang terkena. Jadi kita nggak bisa memastikan tempat gejala ini sebenarnya bisa representatif. Kita sudah tahu ya, itu butuh pengalaman. Jadi Anda sudah akan tahu itu daerah bagian mana yang terkena kalau seandainya Anda pelajari bagian itu dengan lebih baik ya, begitu. Nah, ini venanya, pembuluh darah vena. Nah, kalau pembuluh darah vena karena dia dari yang terjauh menuju jantung ya otomatis dia dari luar. Nah, makanya kalau pendarahan pada pasien-pasien cedera kepala kemungkinan besar ini masih asumsi saya bahwa bisa terjadi di pembuluh darah vena yang pendarahannya tidak terlalu banyak. Kalau untuk pendarahannya di intracerebri itu pendarahannya kebanyakan adalah arteri. Nah, kita juga akan lihat nanti volumenya darah. Jadi kalau dari CT scan akan kelihatan ketika volume seperti apa yang harus membuat pasien ini harus dioperasi. Karena operasi itu syaratnya memang kalau seandainya pendarahannya lebih dari 40 cc. Nah, kalau ia harus di open craniotomy. Kalau seandainya kurang dari situ ya kita mengharapkan bahwa nanti penggunaan medikamentosa dapat mengurangi pendarahannya. Ingat ya, kalau di otak itu nggak semudah di tempat lain. Kalau ada berdarah, dia akan menyerap sendiri. Tapi kalau di otak nggak bisa, nggak ada sistem seperti itu. Sehingga harus dibantu pengeluarannya lewat ya obat-obatan. Yang kedua ya lewat operasi. Jalurnya dibantu dengan hal seperti itu. Gitu. Nah, ini aliran ECS. Tadi saya sudah terangkan aliran LCS itu dari mana sampai mana, ya. Ini saya sudah terangkan. Dia masuk ke subarachnoid dan masuk ke seluruh medula spinalis ya di spinal cord-nya sampai nanti ke vertebrae ya. Kemudian ketika ada apa-apa di meningen, nggak perlu ini dibor. Meningennya nggak perlu dibor. Tapi yang perlu dibor itu adalah bagian bawah. Bagian bawah inilah kita perlu bor untuk mendapatkan LCS karena dia akan mengalir. Sama nggak LCS-nya? Sama saja. Jadi mengurangi infeksius kalau dia ada di kita ambilnya di rumah lubang fungsi karena bagaimanapun kita membuat pasiennya terpapar dengan dunia luar. Walaupun sejatinya kita harus memastikan kesterilnya ini adalah tinggi sekali karena akan mengakibatkan infeksius yang lumayan berdampak lumayan besar pada pasien ya. Ini nggak apa-apa, ini bisa dibaca aja nanti ya. Nah, ini posisinya tadi ketika otaknya rasanya mau pecah. Nah, ini bentuk otak yang mau pecah itu ya. Di sini kalau misalnya apa yang kita lakukan ya, ini dipotong. Kalau seandainya bilang kalau kayak gini gimana, Nas? Dilakukan. Yang menindak ini dokter ya. Jadi kalau misalnya kepala mau pecah, nih apa yang mau dilakuin? Ya di sininya kita surgery. Kita potong. Kita potong. Jadi buat dia berkontak dengan dunia luar. Jadi kalau kita potong itu kayak bunyinya. Kenapa? Karena dia mau pecah dan kemudian ketika kita angkat ya seperti tekanannya itu berkurang. Nah, ini
Saya pernah mendapatkan pasien ini tahun 2010 atau 11 ya, waktu saya mau profesi nurse itu, pasiennya ada, perlakuan seperti ini untuk menurunkan tekanan intrakranial, tapi sistemnya itu tidak boleh lama ya, maksimal sekitar 1 bulan dan pasien itu diberlakukan seperti ini karena akan menyebabkan komplikasi yang luar biasa sehingga harus pasang kembali. Jadi dia dibuka, ditanam di suatu tempat, kraniumnya, kemudian habis itu dipasang kembali, karena tadi menyelamatkan otaknya TIK-nya lagi tinggi. Nah, tekanan intrakranial, apalagi nih tekanan intrakranial. Jadi, tekanan yang ada di, otak ya, tadi ada TIO, ada tekanan intraokuler, intraabdomen, ada. Tekanan intrakranial ya, berarti tekanan yang ada di, eee, intrakranium, ya. Yang di sana disebabkan oleh kebanyakan atau hampir sebagian besar atau hampir keseluruhannya disebabkan oleh peningkatan jumlah massa atau volume baik otak, LCS, atau darah. Tiga itu mempunyai komposisi di dalam tubuh yang luar biasa. Yang sudah disetting luar biasa oleh Tuhan, sehingga komposisi itu harapannya tidak ada penambahan di satu tempat, kalaupun ada nanti dikompensasi supaya mengurangi TIK-nya ya. Kalau seandainya jumlah jaringan otaknya bertambah, kita harapkan bagian yang lain itu dapat menyesuaikan sehingga tidak melebihi 100 misalnya. Ya, kapasitas 100 di sana, 70 otak, 20 kemudian ada 20-nya darah, 10-nya LCS. Ketika otak menjadi 80, berarti LCS harus berkurang, darah harus berkurang. Nah, di sanalah terjadi malapetaka nanti. Ketika kalau LCS kurang, akan efeknya apa? Darah kurang akan efeknya apa? Sehingga kompensasi ini tidak berlangsung lama. Kalau dia berlangsung lama, dapat meningkatkan TIK-nya di dalam intrakraniumnya. Ujungnya apa? Peningkatan TIK intrakranium itu yang menyebabkan si pasien merasa bahwa Eee, kepalanya sakit luar biasa. Nah, nanti akan terjadi siklus di bawah bagian TIK ini akan mempengaruhi perfusi di jaringan internalnya. Sehingga yang harus kita lakukan ketika TIK pasien itu meningkat adalah bagaimana menurunkan TIK-nya. Dan kita harus paham dulu, kenapa TIK ini bisa meningkat. Nah, kita coba lihat selanjutnya. Nah, ini adalah, eee, hukum Monroe-Kelly ya, yang mengatakan bahwa seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa kapasitas di otak itu tidak bisa mempunyai, penambahan apa-apa lagi. Ada. Komposisi pertama adalah otak sendiri, jaringan otak. Yang kedua adalah arteri, darah itu bisa arteri dan vena. Yang ketiga adalah cairan cerebrospinal, ya. Cairan cerebrospinal ya, kemudian, darah dan kemudian, otak ya, jaringan otak, ketika ada yang ganggu, penambahan di otak saya menjelaskan pertama tadi saya sempat menjelaskan masalah brain tumor. Yang kedua penambahan di otak saya menjelaskan terkait kepada, edem otak. Jadi edem otaknya yang membesar akibat dari pendarahan radang atau diakibatkan bisa, akibat cairan ya, penumpukan cairan. Nah, edem cerebri yang kemudian pasien ini, kalau seandainya itu di jaringan otak ya, jadi ada peradangan di otak, kalau peradangan kita tahu bahwa ciri khas radang itu kolor, dolor, tumor, juga ada tumor, pembesaran, kemudian ada brain tumor yang memang neoplasma, yang ketiga itu, eee, peradangan ini bisa apa aja, bisa nanti infeksius ya, bisa nanti abses. Kemudian yang ketiga itu adalah edema cerebri. Diakibatkan oleh benturan sehingga mengakibatkan, sirkulasi seluruhnya itu yang radang jadi seluruh
otak itu yang radang ya. Jadi akan terjadi edema cerebri dan ini juga menyebabkan kelebihan volume cairan juga menyebabkan edema cerebri ada. Saya pernah dapat info bahwa ada yang diet dengan air putih, dia minum air putih 4 liter sampai 6 liter sehari, tapi imbasnya adalah edema cerebri. Nah, ini juga hati-hati. Ya, saya pernah lihat tayangan di televisi terkait itu ya, sehingga itu bisa menyebabkan edema cerebri dan pasiennya penurunan kesadaran dan sampai pasiennya meninggal begitu. Mungkin ada komplikasi juga di bagian yang lain ya. Kemudian di sini lihat kalau seandainya tidak terjadi mekanisme kompensasi, dia tidak bisa ditekan terus-menerus, masanya semakin besar, akhirnya ICP-nya akan semakin meningkat. Intracranial pressure ini akan semakin meningkat. Nah, apa yang terjadi ketika intracranialnya meningkat? Nah, tadi kita tahu tentang tekanan intrakranial. Ini disebabkan oleh 3 komponen di otak yang ditegaskan oleh Monroe Kelly ya, doktrin di mana ketiga tersebut tidak boleh menambah size-nya. Ketika menambah size-nya, tekanan intrakranial meningkat. Apa bahaya tekanan intrakranial? Dia akan menurunkan yang namanya cerebral perfusi pressure atau tekanan untuk bisa memperfusi jaringan cerebral ya. Jadi kalau misalnya kita bilang bahwa kenapa kok penting CPP ini dikelola karena begini, otak itu mempunyai makanan cuman ada 2. Dia punya makanan itu adalah oksigen dan glukosa. Oksigen dan glukosa itu didapatkan dari darah, sehingga darah itu harus disuplai dengan baik ke dalam otaknya. Nah, kalau seandainya tidak baik di otaknya, apa yang terjadi? Pembuluh darah tersebut ya tidak mempunyai apa ya? Aliran darah ke otak itu berkurang. Otak kekurangan oksigen dan otak kekurangan glukosa. Imbasnya kalau misalnya central perfusion pressure ini terganggu, imbasnya adalah mekanisme metabolisme di otak itu terhenti atau berkurang dan otak tidak mampu bekerja. Kalau otak nggak mampu bekerja, amblas dunia persilatan. Ya, amblas seluruh kegiatan yang ada di dalam tubuh. Kenapa begitu? Karena di dalam tubuh butuh koordinasi terkait kepada pelaksanaan kegiatan yang ada di organ-organ. Kalau ya otak yang punya masalah, otomatis koordinasinya itu juga akan gagal sehingga tidak bisa ditolerir untuk pengurangan darah ke otak. Perfusi jaringan cerebral harus dikelola dengan baik. Nah, perfusi jaringan cerebral, tekanan untuk bisa memperfusinya itu yang CPP. Perfusi jaringan cerebral ini dipengaruhi oleh 2. Pertama adalah tekanan intrakranial, yang kedua adalah MAP, mean arterial pressure. Mean arterial pressure itu dihitung dengan, perhatikan ya, 1 sistol ditambah 2 diastol. Jadi 1 sistol misalnya ada 60, kemudian diastolnya 40, berarti tekanan darah itu 60/40, berarti 60 ditambah dengan 40/40 atau 60 ditambah dengan 80, jadinya 140 dibagi 3. Kalau 140 dibagi 3 berarti kurang dari 50. Nah, tekanan darah seseorang, MAP yang bisa memompakan darah sampai kepada organ-organ yang paling terjauh itu adalah jantung, apa namanya, otak yang paling tinggi ya, paling jauh nanti ekstremitas itu butuh 60 MAP-nya, lebih dari 60. Ketika kurang dari 60, dia bisa saja nggak sampai ke otak. Nah, ini harus diatur. Makanya saya bisa menyebutkan bahwa tekanan darah rendah ya, itu sangat berbahaya bagi otak. Sehingga harus benar-benar kita kelola untuk tekanan darah rendah. Dan itu harus lebih cepat penanganannya. Makanya kalau tekanan darah tinggi itu ada waktu, tekanan darah rendah mungkin waktunya lebih singkat untuk lebih cepat harusnya diproses dibanding dengan tekanan darah tinggi. Karena tekanan darah itu ada waktu sampai dia perburukan, tapi tekanan darah rendah sebanyak yang saya tahu, ya sejauh yang saya tahu, ini dapat menyebabkan masalah yang lebih
lebih buruk ya, karena terkesediaan terkait kepada oksigen dan glukosa ke otak. Nah, berarti artinya selain MAP harus diperhatikan oksigen. Benar, oksigen harus diperhatikan ke otak karena itu adalah makanan otak. Selain itu glukosa juga iya. Makanya bradipniu, kemudian hipoglikemi, hipotensi itu penanganannya lebih cepat dan lebih krisis dibandingkan dengan penanganan yang lain. Gitu ya. So, kalau terjadinya MAP-nya kurang ya kita harus manipulasi dengan pemberian obat di jantung untuk meningkatkan MAP-nya. Kalau ICP-nya meningkat ya kita harus manipulasi supaya ICP-nya menurun. Ya, karena tadi peningkatan ICP dapat menurunkan dari CPP-nya gitu. Peningkatan MAP dapat membuat CPP-nya juga meningkat. Penurunan MAP membuat penurunan CPP. CPP di otak itu tidak boleh juga terlalu banyak. Kalau perfusi jaringan otaknya tekanan itu tinggi juga, sehingga aliran darah ke otak tinggi juga, itu juga akan berbahaya. Kita akan coba lihat ya, simulasinya seperti apa. Nah, ini kemudian kalau ini disampaikan juga di sini ya, ada notebooknya di sini, a large proportion of the brain energy consumption. Jadi banyak proporsi dari konsumsinya itu ya 60% itu supportnya untuk kegiatan dan maintenance dari ion-ion gradien yang ada di otak. Jadi kebutuhan oksigen dan glukosa metabolisme di otak tuh tinggi tadi, fungsinya krusial banget bagi tubuh. Nah, kebayang kalau seandainya otak yang punya masalah, dia harus berbagi peran. Oksigen glukosa harus berbagi peran dan harus banyak didapatkan karena apa? Otaknya lagi rusak. Maknanya tubuhnya juga lagi rusak. Nah, ini saya minta tolong diperhatikan ya. Lihat brain-nya. Ini dianggap brain ini kotak bentukannya ya. Ini dianalogikan kotak. Kemudian di sini juga kelihatan transuder. Nah, saya bilang tadi TIK itu pemeriksaannya ya, kalau seandainya tekanan darah, pemeriksaannya dengan alat tensimeter. Kemudian kalau termometer memeriksa suhu. Kemudian nadi itu bisa diperiksa di perifer. Nah, TIK gimana cara periksanya? Tekanan intraokular bisa diperiksa. Kalau ketekanan intrakranial gimana cara periksanya? Bisakah diperiksa? Bisa. Ada alatnya? Ada. Jadi alat untuk pemeriksaan tekanan darah, tekanan intrakranial ini alatnya itu sedikit ekstrim ya. Kenapa alatnya itu dimasukkan ke dalam otak, ke dalam kranium? Dia menembus kranium supaya sampai ke otak supaya tahu tekanan di intrakranial apa. Nah, ini digambarkan oleh gambarnya di transducer. Nih, saya digambarkan nih di slide-nya ini di transducer. Nah, transducer ini melihat tekanan intrakranial. Nah, brain mempunyai porsinya sendiri ya. Brain mempunyai porsinya sendiri. Kemudian saya tadi bilang ada foramen magnum, di mana ada celah foramen magnum. Kemudian ini darah arteri, dan ini darah venosus. Choroid plexus ini tempat untuk menghasilkan CSF. Ya. Oke, ini yang terjadi terus-menerus nih. Ya. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya brain-nya terjadi cedera kepala? Nah, terjadinya begini, kalau dia terjadi cedera kepala, ukuran yang nggak beraturan, menambah size-nya, sehingga apa? Aliran darah arterinya terhambat, ya. Kemudian CSF-nya juga tertekan, kemudian dia menekan batang otak, dan terjadi herniasi. Ini namanya herniasi, penurunan otak menuju foramen magnum, di mana kan kelihatan dari struktural yang bisa kelihatan di CT scan, di mana nanti brain shift terjadi, struktural otaknya itu mempunyai gambaran bahwa sedang terjadi gonjang-ganjing di dunia persilatan di intrakranialnya. Ya, semoga penjelasan saya ini agak agak membuat bisa diterima ya, karena memang kondisinya penjelasannya atau bahasannya juga tidak terlalu gampang ini. Nah, ini saya melihat ya, saya akan lihat. Nah, kita akan coret-coret di sini lebih enak.
Ini adalah ICP. Saya bilang tadi ICP itu intracranial pressure di dalam otak itu dipengaruhi oleh hukum Montekelly, di mana Montekelly itu melihat masalahnya ada di dalam darah, ya. Masalahnya ada di dalam darah. Nah, kalau masalahnya di dalam darah, kemudian kita bilang bahwa kalau seandainya di dalam darah, otomatis cerebral blood flow menjadi pemikiran. Yang kedua, Montekelly mengatakan bahwa ada jaringan otak. Jaringan otak ini digambarkan dengan 2A, ini 2B. Ya, kemudian ada safe outflow obstruction. Ini yang ketiga, LCS. Ya. Kalau terjadi peningkatan, otomatis terjadi peningkatan. Ya, expanding mass, masanya meningkat. Berarti sama-sama meningkat. Outflow obstruction menyebabkan CFF juga meningkat. Otomatis dia akan meningkat. Dan edem berarti ukurannya atau penambah volume juga meningkat. Nah, ini akan menyebabkan peningkatan ICP. Peningkatan ICP saya bilang tadi berkorelasi dengan penurunan dari CPP. Penurunan perfusi ini yang ditakutkan. Kenapa? Ini menyebabkan darah kurang, oksigen kurang. Jadi ini darah kurang di otak ya. Jadi gula juga kurang ya. Gulanya kurang. Akhirnya apa? Ini menyebabkan otak mati. So, ya, kita lihat satu-satu. Expanding massa itu akibat dari brain tumor. Ya, kalau untuk mau ICP-nya turun, ini harus di-execute ya. Ini harus dikeluarkan. Execute. Kalau cerebral edemanya, ini harus diatasi. Kalau edem, biasanya kalau edem paru diatasi dengan diuretik. Ya, ini juga dilakukan dengan diuretik. Diuretiknya khusus, ya. Diuretik. Ini khusus untuk otak, ya. Nah, untuk expanding mass, ini harus di-execute juga. Ini harus di-execute, ya. Ini di-execute, ya. Kita dengan pipisan. Ya, kita buat vivisan, ya. Kita drainase dia, keluarlah dia dari peningkatan jumlahnya. Itu kita drainase. Nah, kita lihat peningkatan cerebral blood flow ini terjadi kenapa sih gitu ya. Ini kenapa sih terjadi? Nah, kalau ini terjadi ya, ini ternyata terjadi akibat dari beberapa mekanisme. Pertama adalah dia juga diakibatkan oleh CPP yang menurun. CPP menurun menyebabkan ya otak menyuruh untuk vasodilatasi supaya blood flow-nya meningkat lagi. Namun otak nggak sadar bahwa peningkatan dari penurunan CPP bukan akibat darahnya kurang, akibat suplai darah yang kurang, tapi akibat dari ini, ya. Tapi otak apa ya? Dibilang lagi geger, dia menyuruh seluruhnya untuk membuat perkara karena ini adalah butuh manusia lainnya untuk mengontrolnya. Ini butuh manusia lainnya untuk mengontrolnya. Sedangkan internal otak yang bisa dilakukan adalah untuk mengontrol CBV-nya, outflow obstruction ya. Ini sudah tidak bisa dilakukan. Ini adalah manipulasi yang dilakukan oleh manusia. Jadi ini harus dilakukan manipulasi oleh manusia. Yang dia lakukan internal dia, kompensasi internal dia hanya di blood flow. Nah, blood flow ini pertama dari CPP tadi, tapi tadi saya bilang bahwa nggak sadar bahwa masalahnya di sini. Sehingga CPP ini menurun, ini harus diatasi supaya CPP-nya akan meningkat kembali, ya. Nah, kalau untuk yang tadi, berarti ini mekanismenya kompensasinya salah. Bukan salah, tapi ini perlindungan tubuh. Tapi memang dibilang ini tidak maksimal karena masalahnya tidak diatasi. Kemudian kita coba lihat
Peningkatan blood volume ini terjadi kenapa? Nah, peningkatan blood volume yang terjadi kita lihat dari vasodilatasi salah satunya akibat dari peningkatan ICP. Nah, peningkatan ICP-nya penurunan dari perfusi otaknya sehingga vasodilatasi terjadi. Ternyata ada mekanisme ya, kimia, mekanisme, kemudian metabolisme, respirasi yang ternyata mempengaruhi blood volume ke otak. Blood volume ke otak pertama adalah ketika otak itu kekurangan oksigen tadi nih. Kelihatan PO2-nya turun, kekurangan oksigen di otak. Nah, otak memberitahukan, kamu harus vasodilatasi untuk meningkatkan alirannya kembali. Ya, kedua, karena terjadi di tubuh itu peningkatan CO2. CO2 ini dia akan mengimplikasikan bahwa di dalam tubuh ketika CO2 tinggi, H+ di tubuh akan tinggi. H+ ini berasam asam ya. pH darah akan turun atau dia asam. Nah, kalau dia asam, pH darah turun, itulah yang membuat nih pH darah turun. Kemudian karena H+-nya meningkat, PCO2 meningkat, berarti artinya ini juga meningkatkan blood volume. So, kalau mau mengatasi yang namanya ICP, mau mengatasi penurunan perfusi, itu tidak hanya bermasalah terkait kepada pemberian oksigen, tapi juga kontrol apakah terjadi asidosis di dalam tubuh, baik itu metabolik atau respiratorik, itu harus dikelola. Kenapa? Karena akan meningkatkan blood volume yang membahayakan mencederai dari ICP. Berarti kalau seandainya ICP tidak bersifat akibat dari surgery, ini surgery. Nah, ini akibat dari patofisiologi ya. Ini patofis ini kalau surgery kita bicaranya terkait ini. Blood volume ya. Ini juga akibat dari peningkatan venous pressure. Ini adalah masalah-masalah di dalam jantung di mana ada pembendungan jantung sehingga CVP-nya meningkat menyebabkan volume otak juga meningkat. Ya, ini tadi expanding mass akan terjadi brain shift. Ya. Nah, di sini mekanisme ya. CVV juga saya bilang tadi salah satu disebabkan oleh ICP, yang kedua adalah MAP. MAP-nya rendah. Nah, MAP rendah dia kelihatan dari blood pressure-nya yang rendah. Sehingga ketika CPP yang harus kita harus tangani pembuluh darahnya, kemudian tekanan darahnya kita atasi dengan tekanan intrakranialnya. Jangan lupa tekanan intrakranial bukan hanya masalah darah dan perfusi ya, karena ngomong-ngomong perfusi, tapi juga masalah terkait kepada ukuran dari brain-nya dan aliran ACS-nya ya. Jadi mentang-mentang ngomong perfusi, ngomongnya adalah aliran darah, ternyata lupa bahwa perfusi jaringan di otak itu dipengaruhi oleh intracranial pressure yang dipengaruhi oleh mekanisme yang ada di intrakranial. Nah, ini yang harus dikelola. Tidak hanya masalah darah yang harus dikelola. Nah, makanya nggak ada intrakranial, kemudian pasiennya cedera kepala, ada peningkatan TIK, kita bilang perfusi jaringan yang bermasalah, tapi tidak ada yang ditransfusi gara-gara itu. Kalau perfusinya bermasalah, kalau misalnya perifer, perfusinya bermasalah, kita tambahkan produk darah kan untuk meningkatkan perfusinya. Tapi kalau di otak nggak bisa karena masalahnya bukan hanya masalah darahnya, bukan darahnya kurang, malahan kadang darahnya itu berlebih. Tapi substansial di dalam darahnya itu yang mempengaruhi dari perfusi tersebut, seperti oksigennya yang kurang, PCO2 yang meningkat. Kalau ini ngomong ke bagian yang patologis. Kalau bagian yang surgikal ya masalahnya kepada cerebrinya, peningkatan edemanya atau ada expanding masanya. Tuh. Kalau tidak mengerti, boleh dicatat ya pertanyaannya, nanti bisa saya diskusikan dan saya jawab. Nah, ini yang saya bilang autoregulasi, kemoautoregulasi. Apalagi nih? Jadi, di dalam tubuh tersebut, ketika perfusi turun, ada yang harus dilakukan oleh tubuh ya
untuk mengatasi perfusi ini. Perfusi ini disebabkan oleh pertama, kalau dia turun ada mekanisme autoregulasi untuk mengumpulkan kembali. Tapi ingat tadi bahwa perfusi turun itu tidak selalu bermasalah terkait kepada volume darah yang turun, tapi juga akibat dari kebanyakan volume darah atau kebanyakan produk yang intracerebri tadi gitu. Tapi otak mengatakan bahwa menyuruhkan keseluruhannya, walaupun ini tidak tepat karena spesifik terjadinya itu yang harus dibantu karena sebenarnya dia tahu, tapi dia tidak bisa lakukan apa-apa, otak tidak bisa membuat dia harus keluar. Jadi makanya harus butuh mekanisme dari medisnya ya. Kemudian itu autoregulasi. Jadi pada dasarnya ketika dia kurang, bagaimana caranya dia menambah. Nah, kalau yang untuk kemoregulasi ini seperti ini saya contohkan. Kalau seandainya tadi dia itu menurun, otak akan punya 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 apa namanya punya punya jalur ketika turun ini bagaimana cara menaikkannya. Nah, itu juga akan disebabkan penurunan perfusi ini bisa juga disebabkan oleh peningkatan dari volume tadi. Saya bilang tadi tekanan perfusi yang turun bukan berarti darahnya kurang, malah ada yang darahnya berlebih. Nah, darah yang berlebih itu diakibatkan oleh kondisi kimia di dalam tubuh yang lagi tidak tidak baik. Contohnya adalah kondisi keasaman tubuh. Pasien lagi asidosis, baik metabolis atau respiratoris. Metabolis dan respiratoris, asidosis menyebabkan seakan-akan di otak itu kurang oksigen sehingga aliran darah harus dipercepat ke otak. Walaupun sebenarnya di otak ini sudah overloaded, tapi ditambah lagi aliran ke sana, tambah overloaded, TIK semakin meningkat, perfusi semakin menurun. Nah, untuk kondisi vasodilatasi lagi ya, itu bisa diakibatkan oleh kondisi keasaman tubuh, bisa diakibatkan oleh oksigen yang kurang, PaO2-nya turun, bisa diakibatkan oleh PCO2 turun ya. Nih, seperti ini, PCO2 turun, PO2 turun, kemudian asidosis ya, kemudian baik itu akibat respiratorik, bisa akibat respiratori. Ini yang menyebabkan vasodilatasi. Vasodilatasi berarti aliran darah semakin lama semakin banyak ke dalam otak. Nah, kita tidak tahu nih, otak ini kan sekarang lagi dalam versinya lagi banyak-banyaknya volume di sana, ditambah lagi volume di sini ya, otomatis nambah lagi volumenya. Nah, itu tadi cerebral vasodilatation. Kemudian ada yang tadi perfusi sudah saya jelaskan. Nah, kalau vasokonstriksi yang terjadi di otak, ini mekanisme di otak ini bisa diakibatkan oleh bagian chemoregulation-nya akibat dari PCO2 yang turun, ya, kemudian kondisi basah tubuh, ya, kondisi tubuh lagi basah, kemudian kondisi metabolik ya, sampah-sampah metaboliknya yang metabolic produknya turun ya di dalam tubuh sehingga vasokonstriksi terjadi ya. Nah, saya bilang tadi ada lingkaran setan ya. Saya bilang tadi CPP juga mengakibatkan CPP, CPP dengan lain pusing nurse ya. Nah, coba di sedikit dicatat, moga-moga ada oret-oretan ya supaya bisa sedikit membantu untuk pemahaman ketika CPP itu turun ya di dalam tubuh itu perfusinya lagi turun ya, perfusi lagi turun, autoregulasi terjadi ya, diaktifkan dengan meningkatkan regulasi kembalinya aliran. Jadi kalau turun di dalam tubuh, ya simpelnya adalah isi kembali ya. Padahal sebenarnya bukan masalah itu. Jadi kalau masalahnya bukan pada pengisian, yang masalah itu yang harus ditingkatkan. Makanya tidak ada peningkatan tekanan intrakranial ditambahkan produk darah kecuali dia HB-nya rendah ya. Kemudian ditambahkan vasodilatasi, autoregulasi karena memang tidak ada ditambahkan oleh manusia lainnya. Jadi tubuh sendiri yang vasodilatasi, cerebral blood flow-nya meningkat. Cerebral blood flow-nya meningkat, otaknya lagi banyak volume, edem otak, kemudian hemoragik, kemudian lagi hidrosefalus, atau sekarang lagi tumor brain injury, tumor brain, ya brain tumor, kemudian ditambah lagi volume darah autoregulasi tadi, semakin pecahlah isi dalam darah. Peningkatan ICP terjadi.
peningkatan ICP, saya sudah bilang ketika peningkatan tekanan intrakranial terjadi, itu juga bermakna untuk penurunan perfusi itu. Nah, ketika ICP-nya terjadi peningkatan, perfusi juga akan semakin menurun. Vasodilatasi lagi, diisi lagi, peningkatan lagi, nggak selesai-selesai. Kenapa? Masalahnya bukan di perfusi ternyata, masalahnya ada di tadi, masalah di hipovolemia, kardiogenik, farmakologi, kemudian masalahnya di hipoksia, hiperkapnu, masalah asidosis, masalah edem, CSF, itu yang dimasalahkan, diselesaikan juga. Jangan masalah ini diselesaikan dengan kondisi yang memang bukan di sana tempatnya. Karena masalah perfusi, kemudian ujuk-ujuk ya perfusinya diselesaikan. Nah, otak berpikiran seperti itu. Nah, itu yang kita bantu dari penata laksanaan. Nah, ini dikoordinasikan oleh teman-teman dokter. Nah, fungsinya kita adalah memantau dari intervensi yang sudah dokter kasih. Pemantauan itu yang harus kita jelikan. Kapan kita memang benar-benar bahwa ngatai ini sesuai ya yang diharapkan atau memang kondisinya kok tambah lebih buruk, apakah dosisnya kurang dan lain-lain, itu udah fungsinya dari kita. Monitoring itu fungsinya dari kita. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa kok kerjaan saya monitoring terus, bukan itu ya. Malahan itu menjadi hal yang krusial. Kenapa? Pasien butuh dimonitor supaya tahu kapan perburukan, kapan sudah membaik dan lain-lain. Ya, ini tadi ya, masalah yang tadi ya. Nah, kalau terjadi peningkatan apa namanya? Kalau terjadi peningkatan perfusi gimana? Kalau perfusinya meningkat, ya itu tadi nggak boleh perfusi meningkat banget karena penurunan peningkatan ICP akan terjadi. Soal akan terjadi vasokontriksi, vasokontriksi menurunkan aliran darah, kemudian penurunan tekanan intrakranial. Jadi kita bisa melakukan hal-hal yang bisa bisa menyebabkan penurunan tekanan intrakranial ya dan perfusi meningkat ya. Jadi ini kondisi vasokontriksi yang tadi kondisi vasodilatasi. Nah, jadi penyebab dari peningkatan tekanan intrakranial kalau saya tadi bilang masalah masalah si jaringan otaknya, pertama adalah masalah abses. Ini jaringan otak nih. Cerebral infection. Ini otak nih. Kemudian masalah edema. Ini otak penambahan jumlah volume otak. Ini tumor. Penambahan jumlah otak. Nah, kalau untuk masalah di dalam darah, itu ada blood flow change, ada bleeding, dan systemic hypertension. Masalah di LCS itu ada si outflow obstruction sehingga menjadi hidrosefalus ya. Peningkatan tekanan intrakranial akan membuat masalah di penurunan perfusi jaringan cerebral. Kemudian displaced brain issue ini ya jadinya uh, ini menyebabkan herniasi gitu ya. Ini bisa menyebabkan herniasi. Herniasi yang akan membuat pressure di brainstem dan clinical infection. Ini pun bisa menyebabkan pasien akan meninggal gitu ya. Kemudian ya di sini displace dari CSF jaringan cerebrospinal kemudian akan menyebabkan klinikal manifestasi. Coba kita lihat bagaimana klinikal manifestasinya. Nah, nih ya, karena rigid tadi ya, kecuali nah, kenapa hidrosefalus pada anak-anak itu bisa meningkatkan lingkar kepalanya karena pada anak-anak sutura belum menutup sehingga bisa membesar tuh kepalanya. Tapi kalau udah dewasa nggak bisa karena rigid tadi. Dia perginya ke foramen magnum. Kalau ada tumor dia akan pergi ke foramen magnum. Nah, ini bisa dilihat bahwa traumatic brain injury, akut fast response-nya bisa menyebabkan bahaya pada endotel,
gangguan dari regulasi blood flow, kemudian gangguan terkait kepada jaringan otaknya, ya, kerusakan jaringan otaknya, dan membreakdown. Otak itu punya barrier ya, jadi barrier itu merupakan bagian otak untuk menyaring sampah-sampah supaya nggak masuk ke otak. Nah, kalau kerusakan itu terjadi ya, otomatis kita bicara kepada bahaya yang ditimbulkan. Salah satunya bahayanya itu adalah mudahnya terjadi inflamasi, mudahnya terjadi infeksi, dan lain-lain gitu. Yang harusnya bisa masuk, akhirnya nggak bisa masuk. Nah, ini blood-brain barrier breakdowns akan menyebabkan edema, inflamasi, dan hyperexcitability. Nah, di sini akan ada gangguan network. Ya, saya bilang tadi bahwa di dalam otak itu ada hubungan dari satu sampai yang lain. Ya, jadi dia berhubungan, berkoneksi, walaupun tidak dekat, tapi dia koneksi ada satu sama lain. Ya, saya bilang tadi bahwa di laptop ini tidak ada, dia penuh dengan encoding dari ketikan bisa menjadi suara misalnya, kemudian ada voice suara yang bisa di encode misalnya, sehingga itu bisa terlihat dan tervisualisasi dan audionya menjadi baik ya. Jadi itu ada interaksi antara tubuh ya, bukan tubuh, interaksi antara bagian-bagian yang ada di otak. Ini kemudian ada delay response. Kalau responnya delay, dia akan mengakibatkan gangguan vaskularisasi, terus kemudian gangguan dan generasi dari network plasticity, dan yang kita bisa lihat bahwa ada masalah nanti dia bisa menjadi koma, kejang, epilepsi, dan ada gangguan kognitif tadi. Nah, saya bilang orang yang bisa melakukan kognitif yang bagus itu dia bisa memberikan impuls yang baik terkait serangan apa ya, terkait sesuatu rangsangan dari luar, bukan serangan tapi rangsangan. Nah, ini edem cerebri ya, ada vasogenic edem, cytotoxic edem, dan interstitial edem. Jadi edem yang ada yang mempengaruhi sel sel astrositnya, ada di antar astrosit itu ada cairan yang tetap, ada juga yang diakibatkan oleh perdarahan sehingga gemuk-gemuk akibat dari darah. Nah, gejala klinis yang timbul pada trauma brain injury dengan peningkatan tekanan intrakranial itu adalah pertama adalah papil edem. Papil edem itu terlihat dengan alat penunjang yang namanya oftalmoskop ya. Jadi bukan papil edem itu konjungtivanya bengkak ya, terus kemudian palpebranya bengkak, terus kemudian kelihatan di pupilnya bengkak, nggak begitu ya, mainannya nggak begitu. Tapi terlihatnya dari papil edem yang memang sekitar retina. Nah, ini kan terjadi ada pembengkakan ya, seperti 3 dimensi, karena harusnya 2 dimensi aja ini. Kemudian ini brain shift ya, dia mencang-mencong harusnya ini dari awal sampai sini itu sama. Jadi ini salah satu bentuk dari herniasi. Dan untuk additional effect yang bisa kita lihat. So, untuk melihatkan target dari peningkatan TIK, ya tadi saya bilang alatnya nggak ada. So yang dilihat dari mana? Dilihatnya dari outcome pencitraan yang lain. Salah satu dilihat dari CT scan, yang kedua dari papil edem, yang ketiga dari additional effect dan bisa manifestasi bisa kita lihat tanpa alat. Pertama adalah headache, sakit kepala luar biasa. Nah, pasien ini bisa kelihatan sakit kepala juga kelihatan dari gelisah kalau dia pasiennya tidak sadar. Jadi untuk nyeri kepala, pasien tidak sadar sebenarnya untuk karakteristik nyeri itu bisa kita lakukan dan ada skalanya untuk melakukan karakteristik nyeri. Kemudian ada nausea ya, dan ada vomiting, kemudian koma, bradikardi dan hipertensi salah satu tanda yang bisa kita lihat untuk peningkatan TIK. Ada squint dan fixed pupil, pupilnya mengecil. Nah, ini yang paling kita kasih sedikit perhatian adalah di headache dan di vomiting. Papil edem. Headache, vomiting, papil edem, bradikardi, kemudian hipertensi. Anamnesis ya, kita akan bilang melihat bahwa TIK terjadi akibat kalau seandainya dia cedera kepala akibat dari
eee, KLL, kecelakaan lalu lintas. Nah, mekanisme dia itu cedera seperti apa kita harus harus lihat ya, dari saksi-saksi atau dari keluarga atau dari, yang membawa dia ke rumah sakit. Nah, gejala klinisnya itu bisa pusing, muntah, muntah proyektil ya, muntah yang menyembur, papil edem, dan biasanya GCS-nya menurun dan gejala herniasi. Ini papil edem ya, papil edem. Nah, ini kayak 3 dimensi ya. Nah, itu bentuk dari papil edem. Kenapa mata itu melihatkan kondisi di otak ya? Karena gini, kalau mata tersebut kan itu ujung dari optikus itu paling dekat ke otak. Jadi kalau ada apa-apa di otak bisa tervisualisasi dari matanya, gitu. Kalau kata-kata yang lain adalah mata turun ke hati, ya kalau bagi orang neuro itu mata lanjut ke otak, ya melihatkan otak mati itu di matanya. Jadi nggak kelihatan hatinya di matanya malahan, tapi ngelihatkan otaknya di matanya. Jadi kalau seandainya pupilnya, perubahan pupilnya, pergerakan pupilnya memang kalau tidak ada mati batang otak dan kriteria pasien itu sudah tidak bernyawa bisa terlihat dari pergerakan pupilnya, gitu. Ini herniasi di otak, bisa terjadi di transtentorial, bisa terjadi di subfalsin, dan bisa terjadi di foramen magnum, ya. Kalau yang yang apa namanya, yang normalnya itu tidak begini, normalnya kiri kanan sama, ini ada brain tumor di sini, makanya dia terjadi herniasi di otak. Nah, tanda-tanda herniasi di otak dan itu juga tanda-tanda untuk peningkatan TK juga terlihat dari peningkatan tekanan, sistolik dan rentang sistolik. Justin Triad ini terlihat dari pelebaran sistolik dan distolik. Terus kemudian bradikardi, ini ciri khas banget dari TIK nih. Kemudian karena dia herniasi, dia bisa terjadi chest stroke. Nah, Cushing reaction atau reaksi kimia itu peningkatan tekanan cairan cerebrospinal, kalau ini peningkatan pada orang hidrosefalus ya, dan TIK meningkat, kompresi otot, kotak, dan pembuluh darah, aliran ke darah ke otak tersumbat akibat dari penekanan tadi, dan kemudian ada respon kimia ya. Kemudian dia kompensasi, aliran darahnya meningkat kembali, dan kemudian lambat laun iskemiknya terkompensasi. Nah, ini chasing triad, jadi peningkatan tekanan tadi udah ya. Ini gejala herniasi, ini bisa terjadi ipsilateral, ya. Kemudian central nervous 3 palsi, kontralateral motor posturing, kemudian ada terjadi koma, dan ini koma asimetrik, kemudian sudden progression of to koma, jadi kebanyakan itu kalau sudah ngomong herniasi ya pasien itu koma. Kenapa? Karena dia sudah menekan yang nama batang otak di mana pusat consciousness ada di situ. Jangankan sampai menekan, otak itu geger sedikit aja kita mengakibatkan ada masalah di tingkat kesadaran seseorang. Ini monitor tekanan TIK, makanya saya bilang tadi ini menjadi dilema karena efeknya jeleknya banyak dibanding dengan efek baiknya gitu. Karena ini juga dapat meningkatkan infeksius di otak. Jadi jarang yang akan mau ya untuk melakukan ini menjadi salah satu rutinitas. Dan neurosurgery pun memilih untuk tidak melakukannya kalau memang tidak ahli. Kenapa? Kalau neurosurgeon yang ahli, perawatnya juga ahli. Nah, untuk melihat hal tersebut ya lebih baik tidak. Dan ini saya pernah lihatnya ini di 2 rumah sakit di Jakarta, ada di Cipto dan di Respon. Nah, di tempat-tempat lain saya belum pasti itu sudah terlaksana atau belum, ya, tapi saya menggambarkan siapa tahu nanti beberapa tahun ke depan, ya, Kalimantan sudah lebih baik untuk mendapatkan, monitor tekanan TIK ini sudah ada di ruangannya masing-masing. Semoga saja, ya, bisa melihat langsung tentang monitoring tekanan TIK, ya. Ini cukup diketahui saja, ya. Nah, ini tata laksana untuk pasien-pasien dengan cedera kepala, ya. Kenapa elevasinya itu head up 30 derajat? Karena yang kita harapkan itu pasien itu mempunyai aliran darah yang baik tapi tidak banyak. Jadi tidak boleh dengan tempat yang bisa membuat
aliran darah banyak ke otak gitu, karena dapat meningkatkan, blood volume di otak. Yang kita sudah tahu bahwa perfusi memang masalahnya kepada, darah, namun perfusi di otak itu bisa saja bukan diakibatkan oleh kekurangan darah, tapi terpressure-nya atau terhambatnya aliran, sehingga yang penyebab penghambat itulah yang harus kita atasi seharusnya, ya. Tapi, maintenance-nya juga kita harus lakukan bahwa adekuasi terkait kepada aliran darah juga harus prioritaskan. Makanya elevasi head up 30% itu menjadi, kesimpulan dan keputusan bersama bagi seluruh yang berhubungan dengan neuro, baik perawatnya maupun neurosurgery-nya. Dan ini hiperventilasi. Kenapa hiperventilasi? Karena otak itu makanannya saya sudah bilang tadi ada gula dengan oksigen. Nah, ketika internalnya lagi rusak, dia juga harus membutuhkan ekstra dari ventilasi yang baik. Makanya pasien-pasien dengan ini bukan kriterianya adalah saturasi oksigen dan PaO2, tapi lebih kepada kebutuhannya terkait pusat respirasi itu yang kena. Dan untuk mengurangi kerja dan beban dari paru-paru. Makanya pasien itu terpasang si intubasi ketika GCS-nya koma ya, kurang dari 8. 3, 4 itu biasanya diintubasi. GCS-nya koma seperti itu bisa diintubasi karena takutnya membebani dari respirasinya atau membari dari parunya. Yang kita lakukan bantuannya adalah memberikan adekuasi dari oksigen dengan ventilasi yang bagus. Karena pasti akan meningkat ya usaha bernapasnya karena pusatnya banget yang kena gitu ya. Tapi kalau dia GCS-nya masih bagus ya, kebutuhan intubasinya itu kita masih bantu dengan pemberian NRM. Jadi bukan saturasi oksigen ya targetnya, tapi supaya paru-parunya tidak terbeban. Nah, medikamentosa saya bilang tadi pemberian diuretik untuk yang di otak itu dengan melakukan pemberian manitol. Ya, manitol itu jadi bukan infus. Manitol itu adalah obat untuk mengurangi edem di otak dengan sifat yang sama dengan edem yang lain adalah melakukan perbedaan osmolaritas. Nah, karena ini kita berikan diuretik, kita harus pantau juga jangan sampai terjadi dehidrasi karena takutnya tidak terpantau sehingga intake sama outputnya kita luput dari pemantauan. Nah, terakhir itu dengan operasi. Operasinya dengan pengeluaran evakuasi dari pendarahan. Kalau edem nggak bisa mau dikeluarkan kayak apa ya, makanya dilakukan dengan manito. Tapi kalau ada pendarahan yang memang terblok di sana atau pendarahan yang berada di situ ya otomatis kita tidak bisa melakukan apa-apa selain dioperasi. Nah, ini nanti saja belajar nanti di eh, kritis ya. Nah, ini diagnosa perawatan yang bisa dilakukan pertama karena penurunan kesadaran, kondisi internalnya lagi masalah, jadi kapasitas mengadaptif intrakranial ini sesuai dengan SDKI ya. Tapi kalau GCS-nya sudah membaik dan dia berisiko perfusi jaringan serebralnya bermasalah. Kalau dia masih dalam kondisi kompos mentis. Kalau tidak kompos mentis ya otomatis kapasitas maladaptif intrakranialnya bermasalah. Nah, pasien ini terganggu pola napasnya karena pusatnya tadi ya kompresi batang otak ya. Kemudian ada risiko kekurangan volume cairan karena kita pakai diuretik. Kemudian bersihan jalan nafas sangat bisa terganggu ya karena pasien penurunan kesadaran. Ya, jadi kalau pasien penurunan kesadaran, biasanya kita tolong bantu untuk memastikan dia masih punya refleks vagal apa tidak. Dia masih punya refleks menelan atau tidak. Takutnya terjadi penutupan jalan napas. Jadi lidah itu kan kecil aja, tapi dia punya punya pangkal yang jauh ya, yang panjang. Jadi kalau ketika lidahnya jatuh, dia bisa menutup salurannya, anggap saluran napas, jadi lidah harusnya begini, ketika dia jatuh, dia bisa menutup saluran pernapasan. Nah, untuk memastikan dia lidahnya tidak jatuh, kita pakai yang namanya alatnya OPA, Oropharyngeal Airways. Nah, OPA itu sebagai salah satu bantuan untuk memastikan jalur napasnya itu dengan jalur napas baik, ya. Jadi kalau dia memuntahkan berarti dia refleks menelannya masih ada. Tapi kalau dia tidak bisa memuntahkan lagi, ya kita kayak pasang itu anteng aja berarti harus dipasang terus karena refleks menelannya juga sudah
mulai hilang karena penurunan kesadarannya GCS-nya termasuk GCS yang eh, kurang ya, yang kecil atau GCS-nya yang koma. Eliminasi akibat dari perkemihan boleh ya, kemudian resiko infeksi. Kalau dia kepasang kateter otak, kateter intraventrikular ya. Ya, ini kemarin saya baru lihat film Korea nih. Kemarin ada pemeriksaan intraventrikular, dia pasangnya itu pas di atas ya. Saya lupa nama osnya di sini ya. Dia pasang itu untuk sampai ke ventrikular. Nah, ventrikel itu yang ventrikel saya bilang tadi itu pemasangan ventrikel untuk mengeluarkan. Nah, itu juga pemantauan TIK untuk ventrikel yang di luar-luar. Jadi bisa langsung ke bawah, bisa langsung ke di luar-luar saja. Tujuan keperawatan ini harus dicamkan kalau perfusi yang kita inginkan perfusi jaringan serebralnya kembali membaik, kemudian tidak ada distress pernapasan dibantu dengan pernapasan normal, kemudian tidak ada komplikasi yang terjadi banyak sekali pada brain tumor injury ya, komplikasi yang triabaring lama, dekubitus, kemudian kontraktur ya, karena pasiennya sudah penurunan kesadaran lama, kemudian kognitif, fungsi kognitif, terus kemudian ada komplikasi yang sedikit menyayat hati. Ada pasien saya yang saya rawat 3 bulan di ICU dengan CKB, kemudian sudah sadar, ya, sudah sadar dan akhirnya meninggal bukan akibat dari cedera kepalanya, tapi komplikasinya salah satunya adalah diabetes insipidus. Jadi maka saya bilang bahwa salah satu outcome yang kita nilai ya, salah satu outcome yang kita bisa periksa secara penunjang itu adalah CT scan. Harapan saya sebenarnya, ini asumsi saya tuh kita melihat perbedaan antara CT scan pertama dan CT scan kedua. Jadi tidak hanya melihat pengkajian saja, tapi juga melihat evaluasinya. Nah, itu bisa kelihatan di CT scan. Misalnya seperti itu kalau ada komplikasi-komplikasi yang terjadi selama perawatan pasien dengan cedera kepala. Kemudian itu tadi bersihan jalan napasnya baik, normal, tidak ada komplikasi, keseimbangan cairan, kemudian tadi yang paling penting adalah GCS-nya meningkat. Intervensi yang dilakukan tadi ya, posisikan kepala ya, kemudian gularkan kolar servikal kalau perlu, kemudian elevasikan HOB-nya 30%, terhindari refleksi dan rotasi leher, pastikan pasien nyeri ya, nyerinya itu ditangani, ciri khas nyeri itu adalah pasien gelisah, kemudian pastikan kecukupan oksigen, saya bilang tadi kebutuhan oksigen karena pertimbangan dari distress pernapasannya. Ya, terus kemudian kalau dia terpasang intubasi, ya, berarti artinya manajemen untuk airways-nya diaktifkan dengan melakukan suction. Kalau suction dan kebutuhan suction tergantung kepada kebutuhan dari pasien. Nah, perawatan rutin bertahap, kalau dia sudah sadar, kita rehabilitasi tentang fungsi kognitifnya, tes fungsi luhurnya, supaya kita bisa pastikan pasien ini tidak menjadi kasarnya adalah mayat hidup. Atau dia masih bernafas, dia masih hidup, tapi terganggu untuk masalah produktivitasnya, salah satunya bahasa, proioseptif, dan kognitif, intelijensia. Dan itu adalah fungsi luhur dari manusia. Nah, selama perawatan, ya ini kalau ada pemeriksaan ya, ada TIK-nya. Nah, ini situasi tenang sama saja, kita butuh situasi tenang untuk meningkatkan supaya tidak terjadi gangguan. Nah, bilang tadi supaya kondusif dan bisa dibantu dengan terapi-terapi untuk meningkatkan GCS pasien ya, baik itu terapi musik, terapi relaksasi dan lain-lain. Intinya adalah supaya sirkulasi ke otak yang bagus dan menurunkan TIK di otak dengan relaksasi dari internal dari cerebrum. Oke. Ini PIP. Oke, ini kalau yang sudah ini terpasang ya. Nih, apa namanya? Karena pasien ini kebanyakan dia gelisah, gaduh gelisah.
ya otomatis kita usahakan kita supaya dia tenang, ya. Karena gaduh gelisah itu, meningkatkan kemungkinan untuk terjadinya cedera, kemudian, pasien-pasien yang nyeri itu juga akan gaduh gelisah, makanya kita pastikan pemberian obat nyerinya, karena pasien ini dihindari adalah falsafah manuvernya, adalah untuk peningkatan TIK itu bisa dipengaruhi oleh batuk ya, kemudian mengedan, kemudian, eee aktif atau apa ya, eee, apa namanya, aktif atau gaduh gelisah, kemudian gelisah pasien-pasien penurunan kesadaran, nyeri gitu. Jadi itu ditangani untuk membantu tidak meningkatkan TIK pasien. Oke, itu saja dari saya ya, saya harap bisa mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Silahkan buatkan pertanyaan yang kita akan bisa bahas dari kolom di bawah ini ya. Tetap dukung channel saya untuk bisa dapat memberikan pengajaran-pengajaran lagi terkait pada asuhan keperawatan medikal bedah, kemudian gawat darurat, dan HIV/AIDS, serta untuk masalah-masalah seputar dari nafza ya. Itu aja mungkin dari saya. Saya tutup pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.